Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayyuhal nas, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala aidan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita baca, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 renungan kehidupan. Ada 3 renungan di dalam kehidupan ini yang harus kita ingat. Dan 3 renungan ini kaum muslimin pasti terjadi kepada diri manusia. Kalau kita memahami 3 renungan ini, kita akan merasakan ketentraman, kedamaian di dalam kehidupan ini. Apabila 3 renungan ini terjadi kepada kita, kita tidak kaget, kita tidak heran. Apa yang 3 renungan itu? Yang pertama, la salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin selamat daripada omongan orang lain. Artinya apa kaum muslimin? Selagi kita hidup di atas dunia ini, kita tidak akan terlepas daripada omongan orang lain, pembicaraan orang lain. Sebaik apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini, pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang memuji, ada yang membenci. Inilah kehidupan. Di mana awak tinggal, pasti ada yang tak suka kepada awak. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Jadi, selagi kita hidup di atas dunia ini, kita tidak akan terlepas dari omongan orang lain, pembicaraan orang lain. Jangankan kita kaum muslimin, Nabi saja adalah manusia yang sempurna. Apakah dia terlepas dari omongan orang lain, pembicaraan orang lain? Tidak kaum muslimin. Ada yang mengatakan beliau tukang sihir, ada yang mengatakan beliau
pendusta, ada yang mengatakan beliau orang gila. Akan tetapi patahkah semangatnya? Tidak, kaum muslimin. Dia hadapi hal itu semua dengan sabar, sehingga Islam itu sampai kepada kita saat ini. Jadi ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka kepada kita. Jangan kita terlalu peduli. Yang hal itu mematahkan semangat kita, mematahkan motivasi kita, jangan kita peduli. Tetap kita berbuat baik, tetap kita beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, kaum muslimin. Ada satu orang membangun masjid sendiri saja, kaum muslimin. Setiap orang mencaci maki, tidak akan mungkin terjadi masjid. Setiap yang lewat mencaci maki. Akhirnya dengan beriringnya waktu, terbangunlah masjid yang indah. Kemudian setiap orang lewat berkata, kok bisa? Ada satu orang yang mengetahui rahasianya. Kenapa terbangun masjid yang indah, terbangun masjid yang megah dengan satu orang? Rahasianya, dia adalah tuli, pakak, binga. Ketika ada orang yang membenci dia tidak dengar. Artinya apa, kaum muslimin? Apabila ada orang yang membenci kita, membicarakan kita perlu memakai pura-pura binga, pura-pura wasipakak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi yang pertama yang harus kita ingat, yang harus kita renungkan, yaitu la salamata min kalaminas. Kita tidak akan mungkin selamat dari omongan manusia. Yang penting kita lakukan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la rohata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia. Andaikan ada ketenangan di dunia ini, ketenangan hanyalah sementara. Ketenangan selama-lamanya tidak ada di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam susah payah. Mulai dari melahirkan payah, kemudian belajar makan, minum, kemudian belajar berjalan, jatuh bangun, tumbuh besar. Kemudian dia sekolah, di sekolah dimarahi guru, dipukul guru. Meningkat lagi, dia punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, punya masalah ekonomi, sampai dia meninggal dunia. Ketenangan selama-lamanya tidak ada di atas dunia ini. Ketenangan sementara mungkin ada, akan tetapi ketenangan selama-lamanya tidak ada. Kapankah kita merasakan ketenangan yang selama-lamanya, yang sebenar-benarnya? Kita akan merasakan ketenangan ketika kita menginjakkan kaki pertama kali ke dalam surga. Jadi ketika kita masuk ke dalam surga, kita bahagia, kita tenang, tidak ada masalah. Apa yang kita inginkan pasti datang tanpa kita bekerja, tanpa kita usahakan. Ketenangan sebelum itu tidak ada. Di dunia ini adalah ada tenang, ada yang tidak tenang. Paginya dia tenang, siangnya dia tidak tenang, sorenya dia tenang, malamnya dia tidak tenang. Begitulah seterusnya. Yang terakhir yang harus kita renungkan, la najata minal maut. Kita tidak akan mungkin selamat daripada kematian. Kita ini pasti mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Apabila sudah
masanya, ajal itu menjemput kita. Kita tidak bisa mengundurnya walaupun sedikit, dan kita tidak bisa memajukannya walaupun sedikit. Walaupun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, yang mati itu pasti akan datang kepada kita. Yang menjadi permasalahannya bukan kematian, akan tetapi apa yang kita persiapkan sebelum datang yang namanya kematian. Kalau kita yakin hidup ini pasti akan mati, maka daripada itu persiapkan amal kaum muslimin. Amal, perbanyak amal soleh sebelum datang yang namanya kematian. Jadi ada 3 renungan di dalam kehidupan ini. Yang 3 ini pasti terjadi pada setiap manusia. Yang pertama, kita tidak akan mungkin selamat dari omongan manusia. Yang kedua, tidak ada ketenangan di dunia ini. Yang ketiga, kita tidak akan mungkin selamat daripada kematian. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.